positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Marilah Bapak Ibu, kita buka dulu acara diseminasi budaya positif hari ini dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diseminasi budaya positif bersama saya Tri Maryani, CGP Angkatan 7 SMP NU Al-Ma'ruf Kudus. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam. Tujuan diseminasi kita hari ini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti tujuan kita adalah apapun yang kita lakukan yang terbaik untuk murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Itu untuk tujuan budaya positif kita. Tujuan belajar anak Indonesia yaitu menguatnya karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mohon nanti dijawab. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo yang mau jawab. Pak Ibu Hasan. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ibu hebat semuanya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti setuju tidak setuju itu kita terima semua. Nanti kita bahas dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Teori kontrol dari teori pilihan dari Dr. William Blaise. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi semisal kita menasihati murid kita menegur murid kita mau berubah atau tidak itu dari diri sendiri, bukan karena kita hanya sebagai motivasi ekstrinsik atau dari luar. Apapun yang mereka lakukan itu dari mereka sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi. Jadi anak-anak kita memiliki motivasi yang pertama dari luar atau ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Aku tidak mau terlambat sekolah biar tidak dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Aku mau belajar biar nilaiku bagus, uang sakuku tambah. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia datang tidak terlambat, dia mau belajar, nilainya bagus, berperilaku sopan, itu memang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin di alam dia boleh dalam balik. Itu untuk teori motivasi yang nantinya akan memunculkan nilai kebajikan universal dan akan menjadi keyakinan kelas bahkan keyakinan sekolah. Kemudian model berpikir menang-menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani masalah murid. Nanti letak kita di mana? Apa
Apakah kita sebagai guru penghukum? Apakah kita sebagai guru pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman murid kita? Ataukah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai guru manajer? Segitiga restitusi digunakan dalam menyelesaikan masalah setelah kita memiliki posisi kontrol. Dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, hingga menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Apapun yang dilakukan anak-anak kita, murid-murid kita, itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Ini loh saya masih ada, sehingga mereka kadang kita kenal dengan banyak tingkah, caper dan sebagainya. Penguasaan, mereka ingin menguasai temannya, mereka ingin dibayarkan jajannya, mereka ingin menjadi pemimpinnya, bahkan muncul seperti kelompok atau geng. Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada anak yang manja, ada anak kok caper, wah ini anak kalau di kelas ternyata dia membutuhkan kasih sayang dan rasa terima sebagai murid yang baik. Kemudian kesenangan, kadang kalau kita menerangkan ada anak yang suka main sendiri, kadang ada yang nyolong-nyolong atau mencuri buka HP, karena mereka memenuhi keinginannya bersenang. Kemudian kebebasan, mereka tidak mau tunduk pada peraturan, tidak mau tunduk pada aturan, mereka ingin bebas, tidak mau dikendalikan. Maka nanti itulah pentingnya di mana adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini contoh bahwa tugas guru memang tidak mudah. Guru harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid sehingga menjadi manusia yang bersandar atas kekuatan sendiri. Dengan nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak serta adanya visi yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Semua anak punya hal positif, semua anak punya kelebihan. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tugas kita sebagai guru adalah menggali, mencari apa kelebihan mereka dan membantu untuk mengembangkan kelebihan tersebut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melaksanakan piket membersihkan kelas? Pasti saya dihukum. Biar saja dihukum. Ada yang paling dihukum, ada yang takut dihukum. Ayo kita bersihkan kelas kita. Masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya dapat ranking 1, saya dapat apa ya dari wali kelas saya? Kalau saya bisa mengerjakan soal matematika ini, saya dikasih buku ini hadiah apa ya? Kemudian motivasi internal, ini yang akan kita tanamkan. Motivasi internal dari diri anak sendiri. Tujuan disiplin positif adalah membangun adanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu semua adalah untuk saya, bukan karena siapa-siapa. Itu untuk teori motivasi manusia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Begitu saya sebagai guru misalnya mendambakan murid-murid itu paham tanpa saya perintah. Ada sampah bisa mengambil sampah dan membuang. Tanpa saya perintah bisa paham menghapus papan tulis, tidak usah menunggu. Yang piket siapa? Tolong dihapus. Terkadang itu yang masih ada di murid kita, dan kita harus bisa melatih bagaimana supaya murid-murid kita dengan teladan kita cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak perlu diperintah oleh siapa-siapa,
sudah melaksanakan tugasnya, keinginannya demi kebaikan. Tindakanku, Bapak Ibu, ini dijawab hukuman atau konsekuensi. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mama Masra? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terima kasih. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatumu putih, dicopot, tidak usah pakai sepatu, nyeker saja. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Terima kasih. Dari jawaban Bapak Ibu, kita simpulkan coba apa beda hukuman dan konsekuensi. Ada yang mau menjawab? Kalau hukuman itu apa Bapak dan Ibu? Kalau konsekuensi apa? Kenapa kok kita memilih hukuman, konsekuensi? Coba kita perhatikan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, tidak ada keyakinan kelas, tidak ada keyakinan sekolah, tidak ada kesepakatan, tapi anak disuruh mencatat 100 kali. Ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi 8 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya betul, ini adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul. Nah yang ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, jadi temannya ada kertas, ada catatan, datang-datang dicoret-coret. Kemudian ada guru yang tahu, kamu harus mengganti. Itu konsekuensi. Tadi kertas temanmu baik-baik saja, putih bersih, sekarang menjadi penuh coretan. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya kok pernah menjumpai ini ya? Berarti ini? Iya, ternyata hukuman Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman di sini ada untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi mungkin ada keyakinan kelas di situ untuk pelajaran PJOK. Nanti yang terlambat berarti mengelilingi lapangan. Baik itu untuk hukuman atau konsekuensi. Ya, misalnya anak, kamu belum piket, silakan piket dulu. Apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Aku restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan, bukan mendapatkan hukuman karena kesalahannya. Jadi istilahnya itu harus bertanggung jawab karena kesalahannya, bukan dihukum karena kesalahannya. Capek Bapak Ibu, kita speaking sebentar ya. Nanti disambung deh ini ya kata-kata saya. Saya kasih contoh, misalnya ini namanya jari jempol pol. Ini namanya jari jempol pol. Apa kata jari jempol kalau belajar tidak boleh ngomong? Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk kalau belajar tidak boleh? Ini namanya jari tengahnya. Ini namanya jari tengahnya. Apa kata jari tengah kalau belajar tidak boleh? Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis kalau belajar tidak boleh? Ini namanya jari kelingking. Ayo pikir dulu ya, apa ya? Apa kata jari kelingking kalau belajar tidak boleh? Jengking ya. Nungging boleh sembarang Bapak Ibu, terserah, boleh disambung dengan kata-kata apapun. Kita lanjut ya, ngantuk-ngantuk udah apa ya? Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk. Kita lanjut untuk 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ingat kata-katanya teman CKB saya Bu Haja Siti Hasanah ya, dibuang yang jelek-jelek ya Bu, tapi untuk memperbaiki kesalahan atau kejelekan tersebut menjadi baik. 2, memperbaiki hubungan. Karena tadi salah, kemudian diperbaiki supaya hubungannya kembali baik, kembali harmonis. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya kan anak nanti berpikir, saya bisa apa? Tidak dipaksa. Kue yang kudu ini aja. Nak kai podo-podo mak ngasih bisa dapat nilai bagus, ya kamu harus bisa. Tidak seperti itu. Jadi ditawarkan, kamu inginnya apa, inginnya bagaimana supaya pelajaran bisa kamu serap dengan baik. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Itu telah berbuat apa, senangkah, bahagiakah? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu harus berbuat itu? Kamu ingin jadi penguasa, kamu ingin bersenang-senang, kamu ingin bebas. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena dari diri sendiri. Orang lain hanya motivasi ekstrinsik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter masing-masing anak akan dimunculkan. Aku salah, aku harus bagaimana? Aku sengaja, berarti aku harus memperbaiki kesengajaanku itu karena misalnya jahil dan sebagainya. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan terus kita kucilkan, bukan terus disendirikan. Kamu salah, kamu paling belakang saja, kamu mengganggu temanmu. Nah, nanti akan menambah sang anak down. Jadi sang anak harus tahu
dari dirinya sendiri, apa kesalahannya, dan tetap berada pada kelompok teman-temannya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 3 hal. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang pakainya terpaksa. Kalau ada polisi baru ditaruh kepala. Kalau nggak ada katanya sepoi-sepoi, anginnya mantap. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter? Ada yang bilang wes ikuti aturan, ada yang bilang untuk kesehatan kita bersama. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, atau pada saat bekerja, atau anak-anak pada saat sekolah? Wes biar dapat transport 3.000 katanya. Ya, saya adalah guru, saya harus bisa kasih teladan, berusaha semaksimal mungkin tidak terlambat, karena saya adalah guru, harus memberi teladan atau contoh yang terbaik bagi murid-muridnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pada jadwal salaman, coba Bapak Ibu dibuat jadwal tapi salaman berapa orang ya? Mungkin kita belum ada keyakinan ya dari diri kita sendiri. Salaman ketemu anak ya. Ya, itu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya coba buat kemarin Bapak Ibu di kelas 7C, kesepakatan atau keyakinan kelas 7C pada saat mapel PKN. Mereka itu ingin ditulis kayak gini. 1, tidak berisik. Ya, karena dari mereka untuk mereka, oke, saya ikut mereka saja. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Jadinya waktu kemarin itu mereka tidak memberi nama hukuman, tapi bagi yang tidak sesuai kesepakatan atau keyakinan nyanyi, ya, dan mereka mau karena sudah kesepakatannya. Kemudian tidak boleh saling mengolok-olok. Nanti kalau yang diolok-olok gini, Putri, saya diolok-olok. Nah, terus temannya, ayo Bu, sesuai kesepakatan dia harus misalnya push up, ya, sesuai kesepakatan. Kemudian yang terakhir tidak boleh mencuri. Bukan berarti di kelas itu banyak yang kehilangan botol. Coba yang hilang apa Bu? Pulpen. Iya, katanya 7C itu sering kehilangan pulpen. Terus minta dibuatkan kesepakatan keyakinan itu, jangan sampai ada pulpen hilang lagi. Diamankan temennya. Ya. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini semua milik manusia. Jadi semua manusia itu ingin mempertahankan hidupnya. Coba kalau sakit kan cari obat, setidaknya istirahat, kan biar bertahan hidup. Kan gak ada kita misalnya Bu Masra kalau sakit yang dilakukan apa Ibu? Istirahat ya, untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin dibenci. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin dijauhi. Semua ingin mendapatkan kasih sayang. Semua ingin diterima apa adanya. Penguasaan. Kadang ada anak yang sok menguasai kelas. Katanya, itu loh Bu jagernya katanya. Itu karena sang anak memiliki keinginan dia itu diakui ingin menguasai, dia itu ada, dia itu bisa seperti itu. Kemudian kebebasan, kadang ada anak yang saat pelajaran paham untuk mendengarkan pelajaran, kadang ada anak yang suka kotean karena mereka menganggap bebas. Kemudian kesenangan mereka, kesenangannya misalnya cara duduknya, kesenangannya itu kadang bercanda, usil. Nah, itu untuk kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu yang saya mau minta diskusi sebentar. Jadi kita selama mengajar pasti akan menjumpai beberapa masalah.
Bisa nggih menuliskan masalah yang dijumpai atau dialami atau ditemukan di Nanti diisi nominalnya. Kalau nggak punya masalah nggak usah ditulis Bapak Ibu. Kayaknya anak kan pasti ada nomor. Kosong. Ya. Dikembalikan aja. Kalau Bapak betul nomor spidol pertanyaannya apa? Ulang pertanyaan masalah yang ditemui saat mengajar apa di kelas. Satu saja. Saya Putri belum jawab. Oh belum. Nah. Ada yang tidak apa-apa kan? Nanti akan diselesaikan bersama sama. Masih ada masalah, masih ada masalah. Nanti kita coba bersama-sama berdiskusi, berbagi pemecahan masalah. Dan setelah kita di 5 posisi kontrol. Kembali. Apakah nanti kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau peran kita sebagai teman, pemantau atau kita seorang manajer? Terus berjalan-jalan ya Bu. Iya. Yang ini saya tangkap saja. Bisa dibacakan masalahnya. Oke, untuk permasalahan yang sering saya alami di kelas adalah anak-anak sering ramai sendiri. Jadi berisik terus gitu loh Bu. Ya, walaupun sudah ada gurunya, tapi anak-anak itu masih belum menyadari bahwa ini ada guru, berarti saya harus disiplin, saya harus diam, saya harus siap belajar. Itu sering sekali. Nah, itu masalah dari saya. Terima kasih Bu Desi, bisa ditambah. Tadi dari Bu Desi ada anak yang sering berisik katanya. Sudah ditegur, sudah dibaik-baikin ngomongnya pokoknya. Pokoknya kalau Bu Desi percaya pasti baik ngomongnya, halus, lembut. Ada yang ingin berpendapat bagaimana kalau menjumpai masalah seperti itu? Sebaiknya kita sebagai guru bagaimana? Kita kok senior kira Pak, oke Pak. Kalau ada yang anak yang berisik, menurut Pak Heri berbeda. Terima kasih. Kalau saya doakan aja ya. Dipatekai berkali-kali itu kalau saya ya, biar mereka sadar. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Didoakan ya Pak. Iya. Ini mewakili guru PAI jadinya Pak. Oke. Iya, saya jawab. Moga pendapat berikutnya. Kalau ada anak yang berisik di kelas yang dilakukan apa? Bu ingin ya? Biasanya saya akan mengajukan pertanyaan. Ini sudah siap belajar atau belum? Dan saya ajukan pertanyaan seperti itu. Ya, jadi nanti dia kan lama-lama terus buka bukunya, mengeluarkan bukunya. Hanya seperti itu. Terima kasih. Itu berbagi cara mengatasi masalah. Dan nanti kita akan coba lihat ada di manakah posisi kita. Kita cari masalah lagi nggih Bapak Ibu. Berikutnya, tidak mengerjakan PR. Waduh. Guru bahasa Indonesia saja ini. Bu Asti,
Kalau ada murid tidak mengerjakan PR Bu Asti, menurut Bu Asti bagaimana? Dijawab Bu, atau disuruh lagi? Kalau saya sendiri ya Bu, pelajaran bahasa Indonesia kalau mereka tidak mengerjakan PR, saya tambah PR-nya lagi. Iya. Tidak mengerjakan PR, ditambah lagi PR-nya. Iya. Kalau dari segi hitung-hitungan Bu matematika Ibu Mutiara. Iya. Tadi kalau guru bahasa Indonesia menambah lagi soal PR-nya. Kalau menurut Bu Mutiara? Menurut saya, seperti saya sendiri untuk pelajaran matematika itu kalau ada anak tidak mengerjakan, ya tetap saya suruh mengerjakan. Kalau tidak bisa, sebisanya asal anak itu mau berusaha. Terima kasih. Ada pendapat dari Bu Asti ditambah jumlah soalnya dari Bu Mutiara yang harus mengerjakan, ditunggu sebisanya. Satu lagi nih Bapak Ibu, satu lagi masalah yang kita jumpai, celemang celemong, kadang dengan kata-kata agak kasar, mungkin karena kebiasaan. Nah ini kalau celemang celemong, kemudian apa yang dilakukan kemudian kalau ada murid yang celemang celemong di kelas? Iya nyeletuk ya Bu. Jadi kalau di kelas saya itu punya aturan main. Aturan mainnya itu poin bintang Bu. Kalau anak yang tidak mengerjakan PR boleh kalau di kelas saya. Kalau yang celemang cemong biasanya itu poinnya saya kurangi Bu. Jadi dia punya bekal bintang. Misal dia punya bekal bintang 10. Kemudian dia melakukan mungkin celemang-celemong, kemudian nyebut kata-kata kasar, itu poinnya bintangnya kurang 1. Nambahnya gimana? Nambahnya ketika dia melakukan sesuatu yang hal positif, mengerjakan tugas di hari itu dikumpulkan tepat waktu, poinnya 5. Ketika dia tidak mengerjakan, ya tidak apa-apa, tapi dia, Bu, saya kumpulkannya besok boleh, tapi bintangnya berkurang jadi 4, misal seperti itu. Gitu Bu. Terima kasih. Pendapat kemudian ada loh, termasuk di sini peran yang mana dia atau posisi yang mana. Satu lagi ya, kalau ada celemang-celemong Ibu Nur Faiza. Kalau biasanya di pelajaran saya enggak, kalau ada yang seperti itu ketika saya menjelaskan saya diam dulu. Biasanya ada apa anak peka, kenapa guru diam? Terus kemudian sama ngandani temannya untuk kembali kepada posisi awal. Kalaupun terpaksa tidak paham, baru kemudian saya ngomong kenapa saya diam, saya jelaskan gitu. Terima kasih. Berarti anak paham dari dirinya sendiri. Ya, cukup nggak Ibu Bapak untuk masa kita coba peran kita di mana? Kalau sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hai kilo, yang kemarin tidak berangkat, nah itu menyindir. Ketoknya halus ya, tapi menyindir. Dan itu ternyata penghukum. Kemudian, misalnya gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan akibatnya. Itu untuk kalimat bagi posisi kontrol penghukum. Kemudian hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Bukan saya kok Bu, Arman tadi. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti anak akan mengatakan, di apa, paling juga marah lagi. Itu kalau peran kita di penghukum, sehingga dampaknya anak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian pembuat terasa bersalah. Kalau posisi kontrol di pembuat terasa bersalah, guru biasanya berbuat berceramah, diri dari A sampai Z. Kemudian mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, jangan begitu. Ibu kecewa sekali sama kamu.
mau di PP jadi andalan kelas kok malah berbuat nakal misalnya. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapimu. Nah, pernahkah ada seperti itu Bapak Ibu? Itu untuk sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu ya, berubah ya, demi Bu Eni misalnya. Itu kalau sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu kan pernah bantu kamu. Ya mau ya mau. Itu kalau kita sebagai temannya. Kalau sebagai teman, hati-hati ya Bu. Ini untuk ibu-ibu yang muda. Kalau sebagai teman anak-anak cowok, nanti kalau mereka menganggapnya berlebihan gimana Bu? Kalau yang ya kok yang putih. Kalau Bu Masroh ya seneng kira Bu, seperti cucunya Bu Masroh. Nah, itu untuk teman. Yang terjadi anak menjadi ketergantungan kepada kita. Anak itu hanya baiknya kepada kita saja, kepada guru lain tidak. Iku loh, nek kalau Budian manis, nek kalau Putri cowok, nah, misalnya, karena posisi Budian sebagai teman. Nah, jadi yang dianggap teman itu Budian, bukan Putri misalnya. Kemudian sebagai pemantau, ini tadi ya yang dari Budian ini pemantau, menghitung dan mengukur, bintangnya dikurangi, bintangnya ditambah, itu pemantau. Apa peraturannya? Nah ya, kalau melakukan kesalahan dikurangi 1 bintangnya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kenapa kau berisik? Apa yang bisa kita yakini di kelas ini? Kan tadi sudah kesepakatan keyakinan tidak boleh berisik. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak berisik, supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas? Itu hasilnya menguatkan pribadi. Dan dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ternyata kita semua sudah melaksanakan 5 posisi kontrol, cuma nanti posisinya beda-beda. Sekarang untuk posisi tadi, pernyataan. Coba Bu Ilya membaca. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Pengguna. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Siapa yang mengatakan? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tolong. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Pendukung. Makasih. Lalu sampai Pak Heri ini kita manis ya. Makasih. Jadi ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Nanti masuk ke dalam hati sang anak ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, menghakimi itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Kalau gawe nangis bapakmu ning akhirat misalnya, itu mengingatkan supaya sedih, supaya akrab, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau mau, lakukan tugasmu sebagai pemantau. Dari mana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer
Jadi kita usahakan dari anak muncul inisiatifnya sendiri. Dia mau menyelesaikannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi. Nah, halus ngomongnya, tapi itu penghukum. Karena dia selalu dapat stempel. Kamu lagi yang terakhir. Lagi-lagi kamu. Segitiga restitusi. Dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini untuk cara penyelesaian masalah. Tadi ada posisi kontrol kita sebagai apa, kemudian mempergunakan segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kamu masih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tidak mungkin kamu tidak punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita sampai kamu berbuat seperti itu? Kamu ingatkan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Nah, ini untuk penerapan segitiga restitusi. Ada permasalahan, kita stabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu melakukan hal yang terbaik. Dari anak pasti ada sisi terbaik, walaupun dia melakukan kesalahan menurut kita. Karena kan anak tidak tahu kalau itu salah. Kita yang tahu kamu salah, tapi di dalam hati. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan komunikasi, kenapa kamu melakukan itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, memiliki motivasi internal. Apa keyakinan yang kita buat kemarin? Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu ingin menjadi apa? Guys, kita sudah hampir selesai Bapak Ibu untuk bahasan budaya positif. Kita refleksi, ngomong lagi ya, tidak apa-apa ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama refleksi kita adalah apa saja yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Tentang keyakinan kelas. Tentang cara mengarahkan anak didik kita supaya kita berlaku bijaksana. Kita itu sebagai guru berarti termasuk yang mana? Kaitannya dengan kontrol tadi, Bu. Sampun, ada lagi yang ingin berpendapat? Kamu ya? Yang berikutnya peran among, peran kita seperti apakah yang kita telah lakukan selama ini setelah melihat budaya positif, setelah mengingat cara penyelesaian masalah kita. Peran seperti apakah kita selama ini? Apakah kita pernah menghukum? Apakah kita pernah memantau? Bahkan apakah kita pernah sebagai manajer? Kemudian terakhir akan menjadi among yang seperti apakah kita setelah hari ini? Setelah mengetahui tentang budaya positif, apakah akan berubah, apakah akan tetap, nah itu dikembalikan ke diri masing-masing. Mau seperti apakah kita nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekian untuk diseminasi kita hari ini pada budaya positif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti mohon foto bersamanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskibraka.
Pembawa Pancasila. Pembawa Pancasila yang di belakangnya pembina upacara, boleh laki-laki, boleh perempuan. Naswa ya. Ya. Perempuan boleh, laki-laki boleh. Naswa ya. Siapa? Oh, Pancasila berarti Naswa. Ya, ditulis saja. Disampaikan dari atas. Didengarkan? Komandan upacara angga barisan kita hadir pada bendera api jatuhkan Assalamualaikum Naswa. Untuk petugas upacara hari Senin besok di kelas 9F, Naswa sebagai pembawa Pancasila. Oh, pembawa teks Pancasila. Apakah Naswa menyukai tugas itu? Kenapa? Untuk menambah pengalaman. Untuk menambah pengalaman. Terima kasih Naswa. Untuk petugas dirijen Jian ya? Ya, apa Jian menyukai tugas sebagai dirijen? Ya, saya suka. Kenapa? Karena dulu saya pernah melakukan hal itu. Melakukan tugas sebagai dirijen waktu SD? SMP. Oh, waktu SMP. Dulu dari mana SMP-nya? Dulu saya dari Al-Madinah Boarding School yang ada di Wonosobo. Tidak ingin mencoba petugas yang lain? Belum ada pemikiran. Belum ada pemikiran. Pengen mengingat dulu pernah jadi dirijen. Terima kasih.